Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Halo? Jelas Ustaz, Alhamdulillah. Oh ya, ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita bisa memulai kajian yang mungkin beberapa bulan agak vakum ya. Dan materi yang diamanahkan kepada kami yaitu fikih dakwah, maka pada pagi hari ini kita akan menyampaikan ya prolog yaitu seputar pengertian dakwah dan urgensinya. Jadi ta'rifud dakwah wa ahamiyatuha. Jadi pengertian dakwah dan urgensinya. Dakwah oleh para pakar, oleh para ulama dakwah itu didefinisikan dengan banyak definisi ya. Kita akan mengambil salah satu dari definisi yang diberikan oleh mereka. Jadi definisi yang saya pilih ini redaksinya itu ya ad-dakwah hiya amaliyatu ikhrajin nas min dulumatil jahiliyah ila nuril Islam bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalatil lati hiya ahsan. Jadi dakwah itu amaliyah, proses, upaya. Ikhrajin nas, mengeluarkan umat manusia min dulumatil jahiliyah, dari kegelapan-kegelapan jahiliyah ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Dengan perantaraan apa? Bil hikmah, dengan wasilah, dengan media hikmah. Kemudian mau'idhah hasanah. Jadi mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, wal mujadalatil lati hiya ahsan, dan dengan diskusi, debat dengan cara yang terbaik. Itu definisi dakwah yang diberikan oleh sebagian ulama. Dan definisi ini terinspirasi dari beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, ikhrajin nas min dulumatil jahiliyah ila nuril Islam, itu kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Sedangkan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan itu terinspirasi dengan ayat yang lainnya. Jadi definisi ini terinspirasi dari beberapa ayat Al-Quran. Dari definisi ini kita akan menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama bahwa dakwah itu adalah amaliyah. Jadi amaliyah itu proses, upaya. Jadi yang terpenting bagi kita itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi hasilnya itu ya terserah Allah. Jadi proses menyampaikan hidayah itu dakwah. Jadi intinya apakah dia akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah itu hak prerogatif Allah ya. Jadi yang terpenting bagi kita itu adalah melakukan proses dakwah. Jadi dalam Al-Quran itu kan hidayah itu ada dua. Hidayah taufik yang itu wewenang Allah, dan hidayatul irsyad. Kewajiban kita itu ya hidayatul irsyad, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Jadi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi hidayah ini yang wajib kita lakukan ya, proses menyampaikan hidayah kepada umat manusia. Adapun apakah dia nanti akan menerima dakwah kita, terus terpengaruh dengan dakwah kita dan mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk Islam, untuk istiqomah dan seterusnya, itu menjadi wewenang Allah. Jangankan kita ya, Nabi Muhammad SAW
itu nggak bisa mengambil peran ini ya, karena itu wewenang Allah. Wa innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Jadi ini adalah hidayah taufik. Jadi perkenan dan restu untuk menerima hidayah irsyad yang kita sampaikan kepada mereka. Itu yang harus kita pahami untuk dakwah itu. Jadi intinya itu apa istilahnya ya, yang kita rekrut, yang kita dakwah itu sedikit atau banyak itu bukan urusan kita ya. Jadi bukan urusan kita. Yang penting kita itu melakukan proses dakwah. Jadi yang kita lihat itu prosesnya. Yang penting bagi kita itu prosesnya, bukan hasilnya. Terus yang kedua, yang namanya proses atau upaya itu ya kadang butuh waktu lama, kadang butuh waktu cepat. Jadi apa istilahnya itu, masa inkubasi umat manusia atau objek dakwah untuk menerima dakwah kita itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk menerima dakwah kita. Tapi sebaliknya ada yang cepat, mungkin hitungan pekan, bulan, atau bahkan hari, bahkan mungkin jam. Jadi masing-masing orang memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda untuk menerima dakwah yang kita sampaikan. Dan itu harus kita ketahui, sehingga kita jangan seperti Nabi Yunus yang ya menurut riwayat itu beliau termasuk seorang nabi yang agak temperamen, ya baper kalau bahasa sekarang itu ya, sehingga ketika umatnya didakwahi bertahun-tahun nggak kunjung merespon, beliau hijrah ke tempat lain. Padahal sebenarnya Nabi Yunus itu ya tokoh di kaumnya itu ya. Dan kurang sedikit lagi itu dakwah beliau berhasil. Hanya saja beliau tadi agak temperamen atau termasuk nabi yang keras gitu ya. Tapi kerasnya bukan seperti Nabi Musa yang keras, apa istilahnya, keras tapi ulet ya Nabi Musa. Nabi Nuh juga keras tapi ulet. Sehingga Allah mengakhirinya dengan azab kepada kaumnya Nabi Nuh dan juga kepada Nabi Musa itu dengan banyak hukuman-hukuman kecil, karena umatnya Nabi Musa itu memang disiapkan oleh Allah untuk menjadi musuh kaum muslimin ya, sehingga tidak dibinasakan sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Yunus ini agak baperan itu ya, kalau meminjam istilah anak-anak milenial. Dan beliau sebenarnya tokoh, makanya ketika Nabi Yunus itu naik perahu dan kelebihan muatan sehingga kapal itu oleng atau perahunya oleng, sehingga mereka sepakat salah satu dari penumpang harus dilempar ke laut ya. Kebetulan untuk itu dilakukan proses undian, diundi siapa yang namanya keluar, dia yang dilempar ke laut. Diundi pertama nama Nabi Yunus yang keluar, akhirnya dikopiok lagi karena mereka menghormati Nabi Yunus. Dikopiok yang kedua ternyata nama Nabi Yunus yang keluar lagi. Diundi yang ketiga nama Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus tahu diri sehingga dia loncat ke laut ya. Karena itu kesepakatannya, dan oleh Allah diselamatkan dengan dimakan ikan hiu atau paus itu ya, hud. Jadi ikan hud. Jadi intinya apa, proses. Makanya setelah Nabi Yunus banyak bertasbih terus dikeluarkan dari perut ikan, itu Nabi Yunus memiliki kesadaran dan akhirnya dakwahnya berhasil. Jadi nabi yang paling berhasil dalam merekrut atau mendakwai umatnya itu di samping Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Yunus. Jadi kaumnya itu menerima dakwah beliau seluruhnya dalam riwayat itu atau sebagian besarnya. Ya, padahal tinggal nunggu hasil sedikit tapi beliau nggak sabar. Jadi itu harus kita sadari, sehingga putus asa dalam dakwah itu harusnya tidak menghinggapi seorang dai. Jadi karena itu tadi
proses masing-masing orang berbeda-beda. Kewajiban kita itu ya berikhtiar sampai akhir ya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ketika beliau disogok oleh tokoh-tokoh Quraisy melalui pamannya, lalu Rasulullah mengatakan, wahai paman, seandainya mereka menaruh matahari di pundak kananku dan rembulan di pundak kiriku agar aku meninggalkan dakwah, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku gugur meninggal dunia karena dakwah ini ya. Jadi itu pilihan dai itu yaitu. Jadi dakwanya berhasil atau dia meninggal dunia di atas jalan dakwah. Jangan dengan kita ya, Rasulullah sendiri ketika beliau mendakwah itu banyak penolakan dan yang menerima itu ya butuh waktu panjang. Kata Rasulullah dalam hadis itu ya, likulli ahadin kabwah illa Abu Bakrin. Jadi setiap orang yang didakwai itu butuh waktu untuk berpikir kecuali Abu Bakar. Begitu Rasulullah menerima amanat dakwah disampaikan kepada Abu Bakar menerima tanpa berpikir. Dan itu juga terbukti di peristiwa Isra Mi'raj. Ketika mungkin orang lain ada yang kufur karena ujian intelektual ini ya, Isra Mi'raj menurut mereka mungkin nggak masuk akal. Akhirnya sebagian kaum muslimin ada yang murtad karena Muhammad ini berhalusinasi dan seterusnya. Jadi tapi Abu Bakar dan orang-orang kafir ingin menyampaikan berita itu kepada Abu Bakar. Semoga dengan begitu Abu Bakar sadar dan murtad dari agama Islam. Tapi ternyata apa jawaban Abu Bakar? Kalau memang itu yang dikatakan oleh Muhammad, maka saya percaya 100%. Mungkin ungkapannya ya mirip-mirip itu. Intinya nggak ada keraguan sama sekali. Memang itu disabdakan oleh Nabi Muhammad, aku percaya. Jadi itu. Jadi jangankan kita ya atau kita terus objek dakwah kita itu Ali radhiyallahu anhu yang sepupu beliau ya apa istilah anaknya sepupu ya atau sepupu beliau itu sudah kenal dengan Nabi Muhammad sejak lama. Ketika didakwai untuk masuk Islam, Ali itu butuh waktu untuk berpikir sampai-sampai ayahnya yang kafir Abu Thalib itu meninggal dunia dalam keadaan kufur karena fanatisme jahiliyah ya, ingin tetap mengikuti agama Abdul Muthalib. Jadi Ali itu butuh waktu berpikir sehingga ayahnya itu yang menasihati. Aku melihat Muhammad itu orang baik dan dia tidak mengajak kecuali kepada kebaikan. Akhirnya Ali berkat nasihat ayahnya yang kafir itu dia malah masuk Islam. Jadi itu yang harus difahami oleh seorang dai, dakwah itu adalah amalia, proses, ikhtiar, usaha. Sehingga itu yang terpenting bukan hasilnya. Jadi makanya pengikut jadi nanti di akhirat itu nabi-nabi dibangkitkan, yang terbesar adalah Nabi Muhammad yang berhasil direkrut atau umatnya itu ya. Terus nanti ada nabi-nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 atau 3 ya. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan mereka sebagai nabi dan rasul. Karena yang terpenting itu adalah komitmen dan konsistensi kita sebagai dai di atas jalan dakwah. Dan yang kedua tadi, kita harus sabar karena tadi masa inkubasi untuk menerima dakwah kita, seruan kita itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Terus yang kedua itu ikhrajun nas min dulumatil jahiliyah. Jadi jahiliyah itu berhadapan-hadapan dengan Islam ya. Maka seorang dai itu harus tahu jahiliyah. Semakin paham jahiliyah, maka dia akan semakin mantap keislamannya. Semakin paham tentang Islam. Makanya para ulama mengatakan kenapa para sahabat itu menjadi orang yang paling unggul, Islamnya paling bagus, imannya paling kuat, karena mereka itu orang yang paling paham tentang jahiliyah. Jadi mereka pernah hidup di alam jahiliyah,
bahkan mereka menjadi pelaku-pelaku jahiliyah. Jadi mereka sangat paham jahiliyah, sehingga ketika keluar dari jahiliyah itu Islamnya Islam yang tidak tanggung-tanggung, tidak kaleng-kaleng. Jadi Islamnya itu kualitas bagus karena paham betul dengan jahiliyah. Makanya kita sebagai muslim itu harus paham apa itu jahiliyah, apa itu eh, kemaksiatan, apa itu kesesatan dan seterusnya, sehingga kita paham Islam itu satu-satunya solusi bagi permasalahan umat manusia. Kita paham bahwa jadi eh, mungkin kemaksiatan, kemunafikan, dan dekadensi moral itu ya dzulumat jahiliyah yang sifatnya parsial. Karena bisa jadi pelakunya itu adalah seorang muslim tapi dia fasik ya. Itu juga harus kita keluarkan dari kefasikannya, dari kemunafikannya, dari keburukan-keburukan akhlak yang ada pada mereka ya. Jadi itu kita keluarkan manusia dari dzulumat al-jahiliyah. Dan kenapa digunakan kata dzulumat? Karena setiap perbuatan dosa itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Makanya orang-orang kafir itu ketika melintasi titian di atas neraka itu gelap gulita. Orang munafik yang mungkin karena ya sudah bersahadat, itu dia hanya punya cahaya kecil. Makanya ketika menyeberangi titian di atas neraka itu mereka meminta-minta kepada kaum mukminin agar berjalan pelan-pelan sehingga bisa mengambil suluh dari pelita yang dibawa oleh orang beriman. Tapi tentu saja kan orang-orang mukmin itu ada yang berlari secepat cahaya, ada yang secepat kuda, ada yang secepat orang berlari, ada orang yang secepat berjalan cepat, sehingga orang-orang munafik itu berada dalam kegelapan karena hanya lampu kecil yang dia bawa, dan itu kadang mati, kadang hidup. Jadi itu intinya kita berusaha untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan-kegelapan jahiliyah, baik kegelapan total yaitu kekafiran dan kesyirikan, ataupun kegelapan kegelapan orang-orang salafi ya
nasyid. Jadi nasyid itu diharamkan. Padahal nasyid itu ya bisa dijadikan sebagai sarana dakwah. Terus juga masrohiyah. Masrohiyah itu sandiwara drama, sinetron dan sejenisnya. Itu haram, nggak boleh dijadikan sebagai sarana dakwah. Jadi tapi akhirnya mereka berubah dengan sendirinya karena ya mungkin bertambahnya pengalaman dan juga telaah mereka terhadap dalil-dalil juga mungkin bertambah sehingga pendapat mereka berubah. Jadi media yang disebutkan dalam Al-Quran diantaranya itu bil hikmah, dengan hikmah. Dari hikmah itu ya ada yang mengatakan al-adl, yaitu sikap bijak itu tadi menempatkan segalanya pada tempat yang semestinya. Menempatkan orang pada makom yang sesuai dengan makomnya. Jadi hikmah itu. Jadi kalau kita mendakwai anak-anak, ya kita posisikan anak-anak itu sebagai anak-anak. Jangan kita perlakukan mereka sebagai orang dewasa. Begitu juga sebaliknya ketika kita mendakwai orang-orang dewasa, ya, cara kita mendakwai mereka juga harus cocok untuk orang-orang dewasa. Jangan kita perlakukan orang-orang dewasa sebagai anak-anak, ya, sehingga dakwah kita mendapatkan penolakan. Karena karakter anak dan orang dewasa itu beda. Kalau anak itu memungkinkan untuk dipaksa-paksa belajar. Tapi kalau orang dewasa tidak memungkinkan untuk dipaksa. Mereka hanya terus kita menyampaikan materi, ya kita pilih materi-materi yang cocok. Jangan saat kematian kita pilih tema-tema yang jenaka sehingga mungkin sebagian orang tertawa, dan begitu juga saat pernikahan. Itu ya harusnya itu yang senang-senang. Jangan malah menyampaikan tentang perceraian, terus kehidupan rumah tangga yang amburadul dari kebanyakan orang yang istilahnya berkeluarga dan seterusnya, itu tidak perlu ya. Jadi kita harus tahu kondisi. Jadi makanya para orator atau ahli ilmu retorika itu membagi ceramah menjadi 3 ya. Mungkin nanti akan kita bahas. Ada ceramah-ceramah persuasif untuk membujuk agar pelan-pelan orang itu keluar dari permasalahannya menuju kondisi yang kita inginkan. Ada ceramah yang sifatnya informatif, itu ceramah-ceramah ilmiah, seperti kajian kita ini sifatnya informatif ya. Jadi kita mentalakikan ilmu, itu informatif. Tapi ada juga ceramah rekreatif. Orang tidak siap menerima ilmu, tidak siap dipersuasi ya. Siapnya senang-senang. Yaitu seperti ceramah pada saat kita itu menghadiri acara walimahan. Orang mendatangi walimahan itu ya untuk makan, untuk ketemu teman-teman, untuk senang-senang. Kalau materinya terlalu berat, itu istilahnya ya nggak akan terima. Jadi justru kita pilih materi dan jok-jok yang membuat orang itu senang. Jadi itu mau itu hasanah, itu apa yang kita nasihatkan itu sesuatu yang baik sehingga diterima dengan baik karena cara-cara kita itu menyampaikannya juga dengan cara yang baik. Terus wal mujadalah, diskusi, debat. Jadi tapi dengan cara yang terbaik. Jadi apa istilahnya, debat itu kita harus menghindari debat kusir. Debat yang hanya mendatangkan perseteruan, permusuhan, dan perpecahan. Itu harus kita hindari. Kalau dalam Arab itu ada istilahnya jidal Bizanti. Jadi debat Bizantium. Jadi kenapa ada istilah itu? Kalau kita kan debat kusir, sambil naik delman itu kita debat dengan size-nya itu ya, pengendali atau supirnya itu ya. Sehingga tidak ada manfaatnya. Jadi
Jidal Bizanti itu menurut sejarahnya ya. Jadi negeri Bizantium itu dikepung oleh musuh. Tapi rakyat Bizanti itu sibuk dengan perdebatan. Ini musuh sudah datang. Kita diskusikan cara apa yang terbaik untuk menghadapi mereka. Mereka akhirnya istilahnya berdiskusi, berdebat. Jadi hanya berwacana sehingga musuh sudah sampai ke perbatasan kota, mereka masih debat dan belum memberikan hasil. Dan akhirnya jadi kepada orang-orang kafir yang mereka tidak menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi kita, tapi dengan kekuatan argumentasi. Jadi ya menurut Gus Bah itu ya, jadi Allah itu istilahnya ya mungkin apa ya, mungkin saya minjem agak lupa redaksi beliau, tapi Allah itu pede bahwa kita kaum muslimin itu akan menang berhadapan dengan orang-orang kafir dalam hal argumentasi. Makanya Allah membiarkan kita itu ya berdebat dengan mereka tanpa harus kita tolong ya. Jadi Gus Bah mengumpamakan orang tua, walilail matsalul a'la ya, dan kita tidak ingin menyerupakan Allah dengan Maha Penyayang. Tapi gini, jadi orang tua itu misalnya anaknya mau berkelahi dengan orang lain. Kalau orang tua itu yakin anaknya bisa menang, itu mungkin dibiarkan. Tapi kalau anaknya pasti akan kalah atau dikhawatirkan kalah, itu pasti orang tua akan terlibat dan berusaha memisahkan. Tapi Allah itu yakin, jadi karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, itu yakin kaum muslimin itu akan menang. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang kebenaran dan kebatilan akan sirna. Jadi itu apa istilahnya, debat itu pakai ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang mereka tidak menggunakan kekuatan senjata tapi kekuatan argumentasi, seperti para misionaris yang mereka melakukan pemurtadan ya, dengan memelintir ayat, terus memunculkan ayat-ayat Bible yang mirip-mirip ajaran Islam ya. Bahkan itu banyak kita jumpai di internet ya. Juga orang-orang ateis yang mereka mensosialisasikan keyakinan mereka itu dengan argumentasi melalui mungkin perdebatan apakah bumi itu bulat atau datar dan seterusnya. Jadi apa istilahnya, orang-orang ateis itu menyebarkan pemahaman mereka kepada orang lain dengan argumentasi yang menurut mereka itu logis ya, masuk akal. Ini harus kita lawan ya. Tetapi kadang orang Islam kalah itu bukan karena Islam itu batil, nggak benar, tapi kita sebagai dai itu ya kurang siap, kurang menguasai tema, kurang memiliki argumentasi. Dan itu bisa jadi terjadi pada kita ya. Makanya kadang kita itu ketika ditantang debat itu ya, kalau memang kita nggak siap, jangan, karena ini Islam yang kita pertaruhkan. Islam yang kita pertaruhkan. Jadi kalau memang siap, ya kita maju dan tawakal kepada Allah ya. Jadi itu debat alatiyah ahsan yang kita lakukan dengan cara yang terbaik. Jadi kita memasuki forum debat itu memiliki kesiapan yang total. Jadi kita memang menguasai tema. Dan itu biasanya yang terjadi. Dulu Ahmad Deedat, seorang kristolog yang banyak berdebat, itu beliau di awal-awal ya sering mengalami atau kadang-kadang mengalami kekalahan. Tapi setelah membaca buku Idharul Haq ya, itu salah seorang ulama India yang menulis buku
tentang kristologi ya Pak istilahnya yang mengungkap kontradiksi atau perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Itu dimunculkan, bahkan majalah Time Inggris itu mengatakan seandainya orang-orang Kristiani itu membaca buku ini, niscaya mereka akan keluar dari Kristiani dan pindah kepada Islam. Jadi Ahmad Deedat membaca buku itu, Idharul Haq, karangan ulama India, dan akhirnya beliau senantiasa berkat rahmat dan taufik dari Allah itu memenangkan perdebatan ketika berdebat dengan pendeta atau tokoh-tokoh misionaris. Jadi itu kita harus memiliki kesiapan untuk maju debat. Jangan sampai kita itu ya tadi untung-untungan, pokoknya tawakal ini tidak boleh, kita harus maksimal, harus persiapan. Bahkan sekarang itu lebih sering debat itu dengan tim, dan ini lebih bagus, lebih selamat ya, ada tim. Jadi tidak hanya orang per orang. Mungkin ya juru bicaranya satu, tetapi selama debat berjalan itu tim, ada support dari tim ya, itu mungkin lebih baik. Sehingga ketika menyampaikan argumentasi, ketika membantah argumentasi lawan itu lebih sistematis dan lebih komprehensif. Itu jadi kita berdebat itu ketika berhadapan dengan orang-orang kafir yang menyerang Islam dengan tidak dengan kekuatan senjata tapi dengan kekuatan argumentasi. Yang kedua itu apa istilahnya, orang-orang intelektual yang mungkin mereka Muslim tapi punya pemahaman yang menyimpang. Ini juga debat. Karena kalau kita gunakan materi, supermi dan seterusnya itu uang, mereka lebih kaya dari kita. Jadi yang mereka butuhkan adalah apa istilahnya, kepuasan intelektual itu ya. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa Islam itu yang benar, maka ini yang perlu kita hadapi dengan diskusi dan debat. Bahkan diskusi ini istilahnya harus itu apa istilahnya, dengan strategi ya. Jadi kalau kunci debat itu kata orang yang berpengalaman debat itu jangan banyak omong, biarkan lawan debat yang banyak omong, karena mangkasuro kalamu kasurot kasuro sakotuhu ya. Jadi barang siapa banyak bicara dia akan banyak salah, dan itu yang ditangkap dan itu terus digoreng istilahnya sekarang itu ya. Jadi itu debat itu harus banyak diam, pasif. Jangan terlalu atraktif, jangan terlalu vokal ya. Itu awal kekalahan. Mungkin misalnya antara Yusril dengan Amin Rais. Amin Rais kan seorang politisi ulung ya, tapi Yusril orang hukum, sehingga ketika pernah bertemu dalam satu forum dan terjadi debat ya Pak Amin kalah sehingga emosi. Jadi itu dalam debat itu harus banyak diam, jangan terlalu banyak bicara sehingga kelemahan-kelemahan kita itu terungkap. Itu kalau dengan apa istilahnya intelektual ya, orang-orang intelektual. Dan kadang kita itu perlu diskusi ya dengan teman-teman ya untuk mempertajam satu permasalahan untuk mendapatkan kebenaran, dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Jadi seperti Imam Syafi'i sering berdiskusi dengan teman-temannya, dan beliau ketika berdiskusi dengan teman-teman itu punya prinsip, semoga pendapat saya ini yang salah, sehingga dengan debat dan diskusi ini saya mendapatkan manfaat. Jadi debatnya bukan untuk mencari kemenangan tapi mencari kebenaran. Dan kadang prinsip ini ya terlupakan. Makanya Imam Syafi'i ketika berdiskusi dengan temannya itu ada yang temannya itu baper, ngambek. Sehingga Imam Syafi'i di malam hari atau di pagi hari itu mendatangi rumah temannya itu sambil mengatakan, kita sudah berteman lama, jangan sampai hanya karena satu permasalahan kita jadi
tidak bertegur sapa, bahkan mungkin bermusuhan. Mungkin itu pengertian dakwah ikhrajun nas, amaliyatu ikhrajun nas min dulumatil jahiliyah ila nuril Islam bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah allati hiya ahsan. Jadi upaya mengeluarkan umat manusia dari kegelapan-kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, dan perdebatan yang terbaik. Kita beralih ke poin berikutnya, yaitu urgensi atau fadhailud dakwah, keutamaan dakwah. Jadi keutamaan dakwah itu ya sangat banyak, tapi mungkin kita akan menyebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, bahwa dakwah itu adalah tugas para nabi dan rasul. Jadi tugas utama para nabi dan rasul itu adalah dakwah. Meskipun ada yang mengatakan kalau rasul itu wajib dakwah, mendakwakan wahyu yang diterima, tapi kalau nabi itu tidak ada kewajiban, tapi definisi itu kan ditolak oleh ulama akidah. Masa nabi nggak wajib dakwah, sementara kita yang bukan nabi saja punya kewajiban dakwah ya. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul bukan pada poin itu ya. Jadi intinya dakwah itu adalah muhimmatul al-anbiya war rusul, misi, tugas, dan profesi para nabi dan rasul. Sehingga dengan tugas inilah mereka menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Dan kita itu kan sebagai warathatul anbiya. Jadi al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris nabi. Jadi kata ulama dalam tradisi salaf itu bukan sekedar orang yang alim, banyak ilmu, tetapi amil, dia mengamalkan ilmunya, mendakwakan ilmunya. Jadi seseorang dikatakan alim, jamaknya itu ulama, kalau dia punya banyak ilmu, mengamalkan dan mendakwakan ilmunya. Kalau orang yang berilmu tak mau mengamalkan dan mendakwakan ilmunya, dia bukan alim, tapi jahil. Berarti dia itu jahil. Dan itu menjadi sumber kehinaan, bukan sumber kemuliaan. Bahkan ada ungkapan itu, askon nas itu, orang yang paling sial, orang yang paling celaka itu, orang yang paling hina itu ya rajulun alim walayun tafa'u bi'ilmihi. Dia orang yang alim, dia orang yang berpengetahuan, tapi masyarakat enggak mau memanfaatkan ilmunya. Dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Itu orang yang hina, orang yang sial. Jadi punya banyak ilmu, gelar akademiknya berderet-deret itu ya. Tapi apa istilahnya, dia nggak ngajar. Malah mungkin dia pengangguran ya. Jadi itu orang yang paling sial ya. Padahal dia untuk mencapai S3 dan gelar-gelar lainnya itu kan ya dia butuh biaya besar, tapi setelah gelar-gelar itu dikumpulkan ternyata dia nggak ngajar, dia malah menjadi pengangguran. Jadi tugas para nabi dan rasul itu ya mendakwakan Islam. Dan kalau kita ingin mulia seperti mereka, sehingga kita berada di bawah mereka, itu kita itu harus berdakwah. Jadi manusia paling mulia setelah Rasul dan Nabi itu kan adalah Abu Bakar. Jadi masuk kelompok Siddiqin. Jadi Al-Anbiya, jadi Ar-Rusul, ya. Terus Anbiya, terus Siddiqin, terus Syuhada, terus Solihin. Itu tahapan strata manusia ya, di hadapan Allah itu. Yang paling mulia itu ya para Rasul. Yang paling mulia lagi ya ulul azmi, dan di antara ulul azmi yang paling mulia ya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hierarki ya, kemuliaan pada umat manusia itu setelah Rasul ya Nabi, setelah Nabi itu Siddiqin. Dan yang
puncak dari Siddiqin itu adalah Abu Bakar. Kenapa kok mereka atau Abu Bakar ini digelari dengan As-Siddiq? Itu apa istilahnya kan, dia paling cepat membenarkan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan dia juga orang yang paling yakin dengan dakwah Nabi, sehingga tidak ada keraguan sama sekali terhadap dakwah beliau, sehingga begitu menerima langsung disampaikan, menerima langsung disampaikan. Ya sebagai satu contoh, Abu Bakar itu setelah mendapatkan pelajaran dari Nabi di rumah Al-Arqam Ibnul Arqam, itu beliau tidak menunggu pagi, tidak menunggu besok untuk menyampaikan pelajaran itu kepada binaannya. Jadi mungkin taklimnya dengan Nabi itu selesai jam 10:04 itu Abu Bakar langsung menyampaikan kepada binaan-binaannya. Dia mendatangi mantan-mantan budak yang dimerdekakannya, terus disampaikanlah pelajaran dari Rasulullah kepada mereka. Seperti itu. Terus Rasulullah itu atau Abu Bakar itu orang yang paling sering menemani Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mempresentasikan dakwah Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang melaksanakan ibadah haji, Abu Bakar itu mendampingi karena Abu Bakar itu ansabul Arab, orang yang paling paham tentang nasab-nasab garis keturunan bangsa Arab ya, dan karakter masing-masing sehingga bisa melakukan pendekatan dengan tepat ya. Jadi beliau paling sering mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Bahkan beliau berdakwah sendirian, sehingga pembesar-pembesar sahabat itu justru masuk Islam di tangan Abu Bakar, bukan di tangan Rasulullah, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, dan tokoh yang masuk kategori Al-Ashrah Al-Mubasysyirina bil Jannah itu ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sebagian besarnya masuk Islam berkat sentuhan dakwah dari Abu Bakar. Jadi itulah salah satu sarana atau salah satu sebab atau faktor yang membuat Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Yaitu dakwahnya paling kencang, dakwahnya paling masif ya, dan dakwahnya paling efektif. Makanya kalau kita ingin mulia sehingga kita masuk kelompok Siddiqin, ya kita harus rajin berdakwah, harus melakukan dakwah. Dan yang harus kita pahami bahwa dakwah itu adalah sulbuddin, inti agama ya. Jadi kadang orang itu apa istilahnya itu pokoknya kita itu agamanya Islam dan kita itu komitmen dengan Islam. Kita nggak perlu berdakwah karena itu tugas para ustadz, para mubaligh, para dai. Jadi kita itu ya jadi muslim saja, tidak perlu jadi dai. Apalagi yang istilahnya dakwah ingkarul mungkar itu lebih beresiko ya. Karena pertaruhannya itu ya masuk penjara atau kehilangan nyawa ya. Jadi ini konsep atau pemahaman yang salah. Jadi muslim itu sekaligus dai. Jadi tidak bisa dikotomi atau dipisah-pisahkan. Saya mau jadi muslim saja, saya tidak mau jadi dai. Jadi muslim ya harus jadi dai. Dan konsep itu atau pemahaman itu ya menjadi pemahaman ulama salaf. Makanya ada prinsip itu kun da'iyan qabla an takuna kulla syai'. Jadilah dai sebelum jadi yang lain. Makanya para pedagang zaman dulu datang ke Indonesia ya menyebarkan dakwah Islam. Jadi mereka pedagang sekaligus sebagai dai. Mereka jadi tentara ya sekaligus sebagai dai. Mereka jadi advokat ya sekaligus sebagai dai. Jadi itu harus kita pahami sehingga kita menjadi umat yang mulia. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi
Jadi karena ini adalah tugas Rasul untuk menjadi orang-orang yang mulia. Bahkan kalau dikerjakan secara kolektif, itu kita menjadi khairu ummah, jadi sebaik-baik umat manusia. Jadi itu yang harus dipahami oleh setiap muslim bahwa dia itu adalah dai. Dan kalau kita hanya menjadi muslim tanpa berdakwah, itu pemahaman yang salah, pemahaman yang kurang. Jadi setiap muslim adalah dai. Ya, karena Rasulullah sudah menegaskan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Meskipun hanya satu ayat. Ini menegaskan bahwa seorang muslim itu dai apapun kapasitas dia. Ya, kewajibannya tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu apa istilahnya urgensi yang pertama ya, bahwa dakwah itu adalah misi para nabi dan rasul, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu kalau ingin menjadi mulia berada di bawah nabi dan rasul ya kita harus melaksanakan tugas-tugas yang dulu dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, yaitu berdakwah, mengajak umat manusia kepada kebaikan, kebenaran, dan hidayah Islam. Dan urgensi yang kedua itu dakwah itu amal yang paling efektif, paling cepat dalam mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kan berbuat dosa itu kan ya setiap hari, bahkan mungkin ya setiap jam, bahkan mungkin ada yang setiap menit. Intinya kita itu kata Rasulullah kullu bani Adam khotoun. Jadi setiap manusia itu khotok. Khotok ini malah apa istilahnya sehut mubalaghah. Itu berarti maknanya itu banyak salah dan sering salah. Dan ini bukan aib karena itu memang apa itu ya istilahnya kodrat manusia ya, khotok itu ya. Tapi Rasul memberikan solusinya, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak salah dan sering salah itu ya dia juga sering bertobat dan banyak bertobat ya. Jadi intinya kita itu banyak salah, banyak dosa, dan ini harus diimbangi karena kan di akhirat nanti itu timbangan akhirat kan itu faman khafat mawazinuhu itu fa ummu hawiyah wa man thaqulat mawazinuhu apa itu. Jadi intinya timbangan itu nanti amal kebaikan kita itu harus lebih berat daripada amal keburukan. Jadi kalau amal kebaikan lebih berat, insya Allah selamat kita ya. Tapi kalau amal keburukan lebih berat, fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi kita menghadapi penimbangan amal di akhirat itu kita harus berusaha agar amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan agar kita selamat. Dan ternyata dengan dakwah itu amal kebaikan atau pahala kita itu akan jauh lebih banyak. Dan yang kedua juga kita mengemban misi dari Rasulullah SAW bahwa jumlah kita yang masuk surga itu harus lebih banyak daripada jumlah pengikut-pengikut Nabi sebelum Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, anak ubay bimul umam yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat sebelumku, di hadapan nabi-nabi sebelumku. Jadi harapan Rasulullah SAW, umat Muhammad itu yang terbanyak dan kualitasnya juga yang terbaik. Jadi dari sisi kuantitas terbesar, dari sisi kualitas juga tertinggi. Itu apa nanti yang diharapkan oleh Rasulullah di hari kiamat. Tapi permasalahannya umur orang-orang zaman dulu itu ratusan tahun. Bahkan seperti Luqman itu bukan seorang nabi tapi seorang ahli hikmah. Itu menjumpai 3 nabi, 3 periode kenabian.
jadi umurnya sangat tua ya. Jadi umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Sementara umur umat Muhammad itu kata Rasulullah baina sitin ila sab'in, antara 60-70 tahun. Jadi untuk menyaingi mereka dalam perolehan pahala itu ya sangat jauh, sangat jauh. Dan menurut sebagian ahli dakwah itu kenapa kok umat-umat terdahulu itu butuh umur panjang? Karena komunikasi antara satu suku dengan suku lain itu terputus. Sehingga untuk memperoleh pahala itu ya dibutuhkan waktu lama. Sehingga mereka diberi umur panjang. Tetapi umat Muhammad ini kan hidup dalam zaman globalisasi ya. Seluruh dunia itu ibarat satu kampung, terutama setelah ditemukannya internet. Jadi harapannya kita itu nggak butuh umur panjang untuk mengumpulkan pahala yang besar itu. Jadi cukup berdakwah, terus kita sosialisasikan lewat media internet, media sosial, dan yang lainnya, itu seluruh dunia bisa mendengarkan dakwah kita ya. Sehingga pahala yang kita dapatkan itu sangat banyak dengan catatan ya ikhlas, tidak mengkomersilkan atau tidak jadi komersialisasi itu tidak menjadi tujuan utama ya. Jadi itu, jadi dakwah itulah yang akan mengantarkan kita menjadi umat terbaik dalam arti kualitas kita itu di atas kualitas umat-umat terdahulu yang itu menjadi cita-cita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sholat, puasa, umur kita terbatas. Jadi sepertiga waktu kita untuk tidur, sepertiga waktu kita itu untuk amal duniawi, mencari kerja dan seterusnya. Dan mungkin kurang dari sepertiga yang untuk ibadah. Jadi kalau kita mengandalkan ibadah pribadi, ibadah ritual untuk mengejar kemuliaan diri itu sangat lama. Jadi yang berdakwah karena apa? Lahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqus min ujuri syai'. Barang siapa memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka dia dapat pahala karena dia telah mencontohkan. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Jadi itu semakin banyak orang yang terinspirasi dengan nasihat kita, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Jadi itu. Jadi apa? Dakwah ini yang akan melipat gandakan pahala kita sehingga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah yang dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan umat-umat terdahulu. Jadi tidak hanya membanggakan kuantitas kita tapi juga kualitas kita. Kualitas kita itu kan ada 3 tingkatannya. Jadi umat-umat para nabi dan rasul itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu dzalimun li nafsi, orang yang menganiaya diri. Jadi ini ahli surga tapi di dunianya itu banyak menganiaya diri, mengerjakan perintah-perintah Allah tapi juga sering melanggar. Itu makanya dinamakan dzalimun li nafsi, menganiaya diri. Level di atasnya itu muktasid. Dia hanya membatasi perintah yang wajib-wajib yang dilaksanakan, yang sunnah-sunnah sering ditinggalkan. Yang larangan yang ditinggalkan, yang haram-haram saja, yang makruh sering ditinggalkan, sering dilakukan. Ini makanya muktasid, itu orang yang ekonomis, paket hemat. Dan yang tertinggi itu sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat itu mengerjakan perintah yang wajib juga yang sunnah, meninggalkan larangan yang haram juga yang makruh-makruh, sehingga dia sabiqun bil khairat, melejit dalam kebaikan, mengalahkan yang lain dalam hal kebaikan. Jadi itu secara dan umat-umat terdahulu itu kualitas mayoritas mereka itu muktasid. Makanya harapannya kita mayoritas harus mencapai tingkat tertinggi yaitu sabiqun bil khairat. Dan itu bisa dicapai ketika kita semangat dalam berdakwah, serius dalam berdakwah. Mungkin itu waktunya habis, tinggal mungkin 5 menit ya, atau tadi mulainya sebelum jam 6.
Itu barangkali ada pertanyaan atau kayaknya nggak ada pertanyaan ini ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Apa? Silakan. Oke, syukur Ustaz atas penyampaian materi fikih dakwahnya pada pagi hari ini. Monggo teman-teman yang mau memberikan pertanyaan kepada Ustaz Fahrudin berkaitan dengan fikih dakwah atau mungkin di luar itu juga sharing-sharing ya monggo nggak apa. Boleh ya Tat sharing-sharing mungkin nanti kalau teman-teman ada. Mumpung ada Ustaz Fahrudin pada pagi hari ini. Ada teman-teman yang mau bertanya atau mau diskusi, dipersilahkan. Nggak ada teman-teman? Mungkin kalau nggak ada, ya nggak usah. dicukup aja tinggal apa. Iya, sudah 1 jam lebih. Oke, alhamdulillah telah selesai agenda di Rosa kita pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah ini agenda di Rosa untuk yang pertama kalinya di semester yang baru gitu. Karena alhamdulillah pasca Ramadan dan hari Idul Fitri kita pada pagi hari ini bisa kembali lagi untuk menyelenggarakan, mengagendakan rutinan kita gitu, yaitu di Rosa Islamiyah gitu. Harapannya besok-besok dan kedepannya teman-teman masih bisa aktif dan tetap bisa istiqomah dan jangan lupa untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya dalam ikut agenda di Islamiyah ataupun agenda-agenda area yang lainnya gitu. Karena insya Allah kegiatan-kegiatan di area insya Allah udah mulai aktif kembali walaupun masih dalam kondisi online. Mungkin itu aja Ustaz. Bisa ditutup Ustaz mungkin. Ya, mungkin itu pertemuan pertama tentang pengertian dakwah dan urgensinya. Mungkin sebenarnya poin utamanya simpel ya, pengertian dakwah, terus urgensinya saya cuman sebutkan 2 saja, cuman narasinya yang agak panjang. Jadi intinya dakwah itu ya proses mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam dengan cara hikmah, mau itu hasanah dan debat yang terbaik ya. Terus urgensi dakwah itu karena itu adalah misi dan tugas para nabi dan rasul, sehingga kalau kita ingin mulia ya kita harus mengikuti tugas itu, menjalankan misi nabi dan rasul itu. Yang kedua, dakwah itu cara yang paling efektif untuk melipat gandakan pahala. Jadi kalau kita modalnya hanya ibadah ritual, kita akan kalah oleh yang rajin berdakwah. Mungkin itu sebagai ringkasan dari apa yang tadi kita sampaikan ya. Dan yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi, tidak lupa untuk mohon ampun. Dan saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah kepada Ustadz Fahrudin yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini. Semoga materi itu bisa menjadi materi yang bermanfaat gitu, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita dan menambah ketawadaan kita di hadapan orang lain. Mungkin itu semoga bisa bermanfaat agenda dirasa kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi ada banyak alhamdulillah dua kafir majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa meninggalkan ruangan dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing.